Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Lutfiani dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Di sini saya akan memberikan materi dari pelajaran Administrasi Perkantoran mengenai bab, fasilitas, lingkungan, dan penataan lingkungan kantor. Pada bab ini tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran. Seperti yang pertama, siswa itu mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari fasilitas kantor. Kedua, siswa mampu mengidentifikasikan fasilitas kantor. Yang ketiga, siswa mampu memahami lingkungan kantor yang baik. Yang keempat, siswa mampu menggambar tata letak fasilitas dan lingkungan kantor. Yang kelima, siswa mampu mengomunikasikan pengertian ergonomik dan penerapannya pada tata letak. Untuk materi pembahasan yang akan dibahas pada bab ini adalah yang pertama, fasilitas kantor. Di fasilitas kantor ini akan ada materi pengertian dari fasilitas kantor dan pengadaan fasilitas kantor. Yang kedua adalah lingkungan kantor. Di lingkungan kantor ini kita akan mempelajari tentang pencahayaan, warna, udara, dan suara. Yang ketiga adalah penataan fasilitas kantor. Di penataan fasilitas kantor ini, kita akan mempelajari tentang hakikat ergonomi, penerapan ergonomi pada tata letak fasilitas, dan akibat tidak menerapkannya ergonomi. Fasilitas kantor. Menurut KBBI, fasilitas itu memiliki arti sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Tersedianya fasilitas yang cukup dengan kualitas yang baik itu sangat dibutuhkan di setiap organisasi manapun dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Begitu juga dengan kantor, tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan ketatausahaan atau administrasi, itu juga sangat memerlukan fasilitas kantor. Bahkan nih, tidak akan ada pekerjaan kantor yang tidak berkaitan dengan fasilitas kantor. Fasilitas kantor itu dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, barang yang habis pakai. Barang yang habis pakai itu adalah barang-barang yang hanya dapat dipakai satu kali atau nggak tahan lama. Contohnya itu kayak kertas, amplop, tinta, karbon, dan pulpen. Terus yang kedua adalah barang yang tidak habis pakai. Barang yang tidak habis pakai itu adalah barang yang dapat dipakai berulang kali atau tahan lama. Contohnya seperti stapler, perforator, gunting, meja, dan kursi. Selanjutnya adalah mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor itu adalah segala alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Nah, contohnya apa aja? Contohnya itu adalah mesin fotokopi, komputer, laptop, LCD, mesin penghancur kertas, scanner, mesin absensi, dan kalkulator. Untuk yang keempat adalah pesawat kantor. Pesawat kantor adalah semua mesin kantor yang digunakan untuk mengadakan komunikasi, baik di lingkungan sendiri maupun pihak luar kantor. Contohnya adalah intercom, telepon, dan voicemail. Yang kelima adalah interior kantor. Interior kantor itu adalah semua jenis barang atau fasilitas yang berfungsi untuk menghias ruangan kantor sehingga tercipta ruangan yang serasi. Contohnya apa? Contohnya adalah lukisan, lampu hias, dan vas bunga. Selanjutnya adalah pengadaan fasilitas kantor. Pengadaan itu adalah semua kegiatan penyediaan fasilitas kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas. Karena fungsi dari kegiatan setiap organisasi itu berbeda, maka pengadaan fasilitas kantor itu juga tidak selalu sama antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Nah, pengadaan itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi tersebut dengan menggunakan prosedur yang berlaku di organisasi tersebut. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih dalam menyusun perencanaan fasilitas kantor. Yang pertama itu kita menggunakan prosedur pengadaan fasilitas kantor yang berlaku dalam organisasi. Terus yang kedua itu tentukan jenis, kuantitas, dan kualitas fasilitas kantor yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah sesuaikan antara kebutuhan fasilitas kantor dengan biaya yang tersedia.
Yang keempat, sediakan dan gunakan fasilitas kantor dalam kegiatan operasional. Yang kelima, penyimpanan dan pemeliharaan fasilitas kantor. Yang keenam, kumpulkan dan kelola data fasilitas kantor. Yang ketujuh, pemeliharaan fasilitas kantor itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, setelah pengadaan fasilitas kantor ini disetujui, ada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu adalah melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas kantor. Tujuannya apa? Tujuan dari pemeliharaan fasilitas kantor ini antara lain adalah barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu atau cuaca. Terus juga barang tidak mudah hilang. Barang tidak mudah kadaluarsa, barang tidak mudah susut, dan fasilitas kantor itu selalu dalam keadaan bersih. Pembahasan selanjutnya adalah lingkungan kantor. Hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kantor yang nyaman adalah pencahayaan, sistem warna, sistem pengaturan udara ruangan, dan sistem penataan suara. Yang pertama adalah pencahayaan. Salah satu faktor yang membuat pegawai nyaman adalah adanya pencahayaan yang baik. Lalu, pencahayaan seperti apakah yang sebaiknya digunakan untuk menciptakan lingkungan kantor yang nyaman? Nah, untuk menemukan jawaban tersebut, kalian harus mengenali jenis-jenis pencahayaan sebagai berikut. Yang pertama adalah natural lighting. Jika kalian pernah melihat cahaya matahari yang masuk ke sebuah ruangan melalui jendela, itulah yang disebut dengan natural lighting. Jenis cahaya ini itu berasal dari matahari yang menembus melalui dekorasi jendela, kaca, atau dinding. Yang kedua adalah text lighting. Pencahayaan ini tidak banyak digunakan di kantor karena hanya beberapa pekerjaan saja yang memerlukan pencahayaan ini. Text lighting sendiri merupakan sistem pencahayaan yang difokuskan pada suatu area tujuan dengan tujuan membantu aktivitas tertentu, misalnya menggambar yang memerlukan konsentrasi tinggi. Yang ketiga adalah ambient lighting. Pencahayaan ini berasal dari lampu yang cahayanya dapat menyebar ke seluruh ruangan. Cahaya ini itu sangat nyaman karena tidak membuat mata silau. Yang keempat adalah accent lighting. Cahaya ini digunakan untuk menyorot atau memfokuskan pada suatu benda agar dapat lebih terlihat. Pencahayaan ini hanya digunakan di daerah tertentu saja. Misalnya di lorong sebuah kantor atau area lain yang memerlukan cahaya, sehingga pegawai tidak tersesat. Sementara itu, sistem pencahayaan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah direct lighting. Penerangan ini dilakukan dengan mengarahkan cahaya 90 sampai 100% langsung ke area kerja. Penerangan ini memberikan efek silau dan bayangan yang jelas karena cahaya yang menyebar sangat sedikit. Yang kedua adalah semi-indirect lighting. Cahaya ini memancar dari sumbernya melalui tudung lampu yang biasanya itu terbuat dari gelas dengan warna seperti susu. Cahaya tersebut tersebar ke seluruh penjuru sehingga tidak terlalu tajam. Dan yang ketiga adalah indirect lighting. Cahaya ini terjadi akibat pantulan dari langit-langit, dinding ruangan, dan sebagian lagi dari tudung kaca. Cahaya ini sudah cukup baik dibandingkan dengan cahaya yang lainnya. Dibandingkan dengan cahaya setengah langsung, dan sifat bayangan ini tuh tidak terlalu tajam. Yang keempat adalah semi-indirect lighting, sekitar 60-90% cahaya itu diarahkan ke atas, lalu dipantulkan ke bawah, dan sisanya itu diarahkan ke area kerja. Bayangan dan silau ini masih ada dari cahaya ini. Sistem warna. Dalam penataan ruang kantor, pewarnaan itu harus dirancang dengan baik. Penataan warna itu tidak terlepas dari fungsi dan kegunaan suatu ruang warna kantor, tidak hanya untuk menyejukkan pegawai, tapi juga dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawainya. Nah, teori tentang warna itu pertama kali dikemukakan oleh Brewster pada tahun 1831. Teori ini itu menyederhanakan warna yang ada di alam itu jadi 4 kelompok warna.
Nah, keempat kelompok warna tersebut adalah yang pertama adalah warna primer. Warna primer itu adalah warna dasar yang bukan campuran dari warna-warna lain. Warna primer itu adalah warna merah, warna biru, dan warna kuning. Yang kedua adalah warna sekunder. Warna sekunder ini adalah hasil pencampuran warna-warna primer dengan proporsinya itu 1:1. Contohnya itu warna jingga. Warna jingga itu kan merupakan hasil campuran dari warna merah dan kuning. Selanjutnya yang ketiga adalah warna tersier. Warna tersier itu adalah campuran salah satu warna primer dengan salah satu warna sekunder. Contohnya warna jingga kekuningan. Itu kan didapat dari pencampuran warna kuning dan jingga. Lalu nomor 4 adalah warna netral. Warna netral itu adalah hasil campuran ketiga warna dasar dalam proporsi 1:1. Nah, di setiap warna ini tentunya memiliki arti sendiri dan dapat memberikan efek psikologis bagi siapa saja, khususnya bagi penggunanya. Berikut ini adalah beberapa arti warna yang dapat kalian ketahui. Merah itu memberi arti semangat, energi, dan menyerukan terlaksananya suatu tindakan. Lalu warna kuning itu memberi kehangatan dan rasa bahagia. Kalau warna hijau itu adalah alami. Jadi dia tuh menyeimbangkan emosi seseorang sehingga lebih stabil. Warna biru memberikan efek menenangkan. Kalau warna putih itu orisinil, ringan, polos, tentram, nyaman, dan terang. Namun terlalu banyak warna putih itu dapat menimbulkan perasaan dingin, steril, dan kaku. Selanjutnya adalah merah muda. Merah muda itu artinya ceria dan romantis. Orange itu artinya bersahabat, hampir sama dengan warna merah. Untuk coklat itu memberi kesan yang hangat, nyaman, dan aman. Untuk abu-abu itu artinya adalah serius, tentram, dan damai. Untuk warna hitam itu memberi kesan suram, gelap, dan menakutkan. Untuk yang warna ungu itu memberi kesan spiritual, magis, feminisme, anggun, dan hangat. Dalam menentukan pilihan warna yang akan digunakan, sebenarnya siapapun itu bebas dalam memilih. Tapi ada baiknya mempertimbangkan hal-hal berikut sebelum menentukan pilihan warna yang tepat untuk ruangan kantor. Yang pertama itu adalah ukuran ruangan. Warna muda pada dinding itu dapat memberikan kesan yang lebih lebar pada ruangan yang ukurannya kecil. Dan warna netral untuk furniture. Yang kedua itu adalah lokasi bangunan. Nah, untuk bangunan yang berada di daerah tropis, itu dapat memilih warna yang sejuk atau netral. Nuansa hijau, biru, atau ungu karena memberi perasaan sejuk. Itu menjadi pilihan yang tepat karena memberikan perasaan yang sejuk. Yang ketiga adalah lokasi ruangan. Untuk ruangan yang tidak langsung menghadap sinar matahari, itu sebaiknya menggunakan warna-warna yang lebih hangat. Lalu ada tipe ruang. Tipe ruang itu ruang kantor biasanya menggunakan warna yang hangat atau warna-warna dasar. Yang nomor 5 itu adalah bentuk ruang. Ruang yang panjang dan sempit itu akan kelihatan lebih lebar jika salah satu sisi atau kedua sisi yang lebih pendek itu diberi cat dengan warna yang cerah atau gelap. Nah, sedangkan sisi yang lain itu diberi warna yang pucat, yang serasi. Nomor 6 adalah tinggi ruang. Tinggi ruang itu untuk memberi kesan tinggi gunakan warna putih pada plafon. Sistem pengaturan udara ruangan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi udara yang panas dan lembab di kantor. Yang pertama adalah ruang kantor, menggunakan AC yang dapat mengatur suhu ruang secara otomatis. Lalu yang kedua adalah membuat ventilasi atau lubang udara yang cukup. Yang ketiga itu memakai pakaian kerja yang sesuai dengan kondisi ruangan. Dan berikut adalah keuntungan dari adanya sistem pengaturan udara yang baik dalam sebuah ruang kantor tempat pegawai bekerja. Yang pertama itu adalah pegawai lebih nyaman dalam bekerja. Yang kedua itu semangat kerja pegawai itu menjadi meningkat. Yang ketiga, kesehatan pegawai juga lebih terpelihara. Yang keempat, produktivitas kerja itu lebih meningkat. Yang kelima, kualitas kerja itu menjadi lebih baik.
Keenam, itu memberi kesan yang lebih baik terhadap para tamu. Selanjutnya adalah sistem penataan suara. Dalam bekerja diperlukan suasana yang tenang. Jadi dalam bekerja itu diperlukan suasana yang tenang, terutama untuk pekerjaan yang memang memerlukan konsentrasi yang tinggi ya. Berikut ini ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari adanya kegaduhan di kantor. Yang pertama itu adalah konsentrasi pegawai tentunya akan terganggu. Yang kedua, semangat kerja pegawai juga menurun. Yang ketiga, dapat terjadi gangguan mental atau syaraf pegawai. Terus juga yang keempat, pegawai merasa bertambah lelah. Terus banyak terjadi kesalahan kerja dan produktivitas kerja menjadi menurun. Nah, untuk mengatasi atau mengurangi kebisingan agar tidak terlalu berpengaruh besar, dapat dilakukan beberapa hal nih. Yang pertama itu adalah ruangan diberikan pengedap suara. Terus juga yang kedua itu di bawah mesin tik itu diberi alas karet, jadi suara mesin tik itu nggak terlalu kencang. Yang ketiga itu pengadaan printer diusahakan yang tidak terlalu bersuara atau laser. Yang keempat, gerakan disiplin pegawai harus mendapat perhatian. Yang kelima itu pesawat telepon diusahakan diletakkan di tempat yang khusus. Pada pembahasan berikut adalah penataan fasilitas kantor. Yang pertama adalah hakikat ergonomi. Ergonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Ergon artinya kerja, nomos artinya hukum atau aturan. Jadi tuh dari dua kata tersebut itu dapat disimpulkan bahwa ergonomi itu adalah hukum atau aturan tentang kerja atau yang berhubungan dengan kerja. Nah, berikut ini adalah pengertian ergonomi menurut beberapa para ahli. Di sini saya mengambil contoh beberapa saja dari pengertiannya ya. Jadi saya ambil 3 contoh. Yang pertama itu adalah dari Chapanis tahun 1985. Menurut Chapanis, ergonomi itu adalah ilmu untuk menggali dan mengaplikasikan informasi-informasi mengenai perilaku manusia, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang peralatan, mesin, sistem, pekerjaan, dan lingkungan untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, kenyamanan, dan efektivitas pekerjaan manusia. Yang kedua, menurut Wignojo Sobroto tahun 2003, ergonomi itu merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan. Nah, yang ketiga, Nurmianto, ergonomi merupakan studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan berdasarkan pengertian tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, itu prinsip dasar ergonomi itu adalah menyesuaikan manusia dengan pekerjaannya. Lalu ada beberapa tujuan utama dari ergonomi. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental dengan meniadakan beban kerja tambahan seperti fisik dan mental. Terus juga mencegah penyakit akibat kerja dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dengan jalan meningkatkan kualitas kontak sesama pegawai, pengorganisasian yang lebih baik, dan menghidupkan sistem kebersamaan dalam tempat kerja. Yang ketiga adalah berkontribusi di dalam keseimbangan rasional antara aspek-aspek teknik, ekonomi, antropologi, dan budaya dari sistem manusia mesin untuk tujuannya meningkatkan efisiensi sistem manusia-manusia. Penerapan ergonomi pada tata letak fasilitas. Hal yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan desain tata letak yang pertama adalah utilitas ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua adalah aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. Yang ketiga adalah moral pegawai yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Yang keempat adalah interaksi dengan pegawai dengan pelanggan yang lebih baik. Yang kelima adalah fleksibilitas atau bagaimanapun kondisi tata letak yang ada sekarang atau tata letak tersebut akan perlu diubah. Nah, pendekatan tata letak yang pertama itu ada tata letak dengan posisi tetap. Jadi dia memenuhi persyaratan tata letak untuk proyek yang besar dan memakan tempat seperti proses pembuatan kapal laut dan gedung. Terus juga ada tata letak yang berorientasi pada proses.
Jadi berhubungan dengan produksi dengan volume rendah dan bervariasi tinggi. Yang ketiga itu adalah tata letak kantor. Tata letak kantor itu adalah menempatkan para pegawai, peralatan mereka, dan ruangan atau kantor yang melancarkan aliran informasi. Yang keempat adalah tata letak retail. Tata letak retail itu adalah menempatkan rak-rak dan memberikan tanggapan atas perilaku pelanggan. Yang kelima adalah tata letak gudang. Jadi itu melihat kelebihan dan kekurangan antara ruangan dan sistem penanganan bahan. Yang keenam itu adalah tata letak yang berorientasi pada produk. Jadi itu mencari utilitas pegawai dan mesin yang paling baik dalam produksi yang kontinu atau berulang. Nah, di sini tuh ada hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sebuah tata letak yang baik. Yang pertama, itu adalah peralatan penanganan bahan. Jadi tuh manajer tuh harus memutuskan peralatan yang akan digunakan para pegawai nantinya. Yang kedua itu adalah kapasitas dan persyaratan luas ruang. Jadi desain tata letak dan penyediaan ruangan itu hanya dapat dilakukan saat persyaratan jumlah pegawai, mesin, dan peralatan itu diketahui. Yang ketiga adalah lingkungan hidup dan estetika. Jadi pemikiran mengenai tata letak itu sering membutuhkan keputusan mengenai jendela, tanaman, dan tinggi partisi untuk memfasilitasi aliran udara, mengurangi kebisingan, menyediakan keleluasaan pribadi dan sebagainya. Yang keempat itu adalah aliran informasi. Jadi komunikasi itu sangat penting ya bagi setiap perusahaan dan harus dapat difasilitasi oleh tata letak. Akibat tidak menerapkan ergonomi pada tata letak fasilitas. Yang pertama, pegawai itu merasa jenuh. Nah, kejenuhan pada pegawai itu dapat muncul karena kondisi ruang yang sama. Seluruh fasilitasnya seperti komputer, meja, lemari, atau lainnya yang berada pada posisi yang sama. Selanjutnya, yang kedua adalah kelelahan. Kelelahan setelah melakukan pekerjaan itu umumnya pasti akan merasa lelah dong dari segi fisik. Jika tata letak fasilitas kerja itu nggak menerapkan ergonomi, itu kelelahan akan semakin terasa. Dan selanjutnya adalah timbul penyakit akibat kerja. Nah, para pegawai sudah merasakan kelelahan, tapi tidak melakukan upaya untuk kesehatan kerja dalam mengatasi kelelahannya itu. Nah, lambat laun itu dapat dipastikan akan muncul penyakit akibat kerja. Selanjutnya itu adalah kematian. Kematian itu merupakan dampak yang paling fatal. Hal ini tentu dapat terjadi hanya karena tata letak yang salah di lingkungan kerja. Ya, sekian materi pembelajaran mengenai fasilitas, lingkungan, dan penataan lingkungan kerja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.